Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kini telah disahkan menjadi Undang-Undang KUHP. Meski diklaim akan membawa lebih banyak hal positif seperti pidana alternatif hingga penyelesaian perkara di luar pengadilan, sejumlah pihak juga mengkhawatirkan adanya pasal-pasal yang akan mengancam kebebasan warga sipil. Beberapa poin yang dikhawatirkan adalah soal wewenang penyelidik yang lebih luas hingga soal kebebasan berekspresi. Jadi mana yang lebih banyak timbangan positif atau negatif dari pengesahan undang-undang baru ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, pakar hukum pidana Unsud, Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan bergabung. Saya juga harus disclaimer bahwa kami sudah mencoba menghubungi sejumlah anggota DPR, terutama Komisi 3, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung bersama kita. Baik Prof, kekhawatiran positif negatif sudah banyak disuarakan banyak pihak. Nah, menurut Anda sebetulnya dilihat dari kebutuhan peradilan penegakan hukum di Indonesia, apa yang bisa kita cermati soal positif negatif tadi? Ya, kalau positifnya kita meletakkan bahwa KUHP baru itu sudah ke arah betul-betul asas akusatur, yang artinya meletakkan sebagai subjek, korban sebagai subjek, terdakwa sebagai subjek, tersangka sebagai subjek, bukan objek lagi. Jadi tadi Pak Mamen mengatakan bahwa dalam pemeriksaan harus dengan objektif, tidak boleh merendahkan, tidak boleh penganiayaan, tidak boleh pemaksaan. Itu betul sekali, betul sekali. Cuman dalam implementasinya kadang-kadang masih ada. Ya namanya penyidik kan kadang-kadang tingkat emosionalnya kan beda-beda. Menghantam, menghajar, bahkan sampai meninggal. Itu sudah lama sebetulnya. Tapi ini secara tersirat sudah dirumuskan dalam KUHP yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang diperdebatkan, apakah dalam penyelidikan itu memang dilakukan upaya paksa? Memang betul. Tadi Pak Ketua Komisi 3 menyatakan bahwa upaya paksa itu dalam penyidikan sebagai bukan lidik. Cuman memang perdebatannya kita teman-teman koalisi sipil ada istilah bahwa upaya paksa penangkapan itu dalam rumpun bab penyelidikan. Oke. Walaupun itu perintah penyidik untuk perintah penyidik untuk penangkapan, tapi ada di bab penyelidikan. Itu loh yang menjadikan rancu. Harusnya kalau memang upaya paksa ya ada di dalam penyidikan. Jadi penyidikan memerintahkan penyelidik untuk melakukan, bukan penyidik melakukan perintah dalam bab penyelidikan. Baik. Ini yang saya kira debatable di sana, Mas Oke, Bram. Prof, saya ingin mendalami itu dulu. Jadi artinya menurut Anda ini pasal yang rancu kemudian akan multitafsir, tergantung siapa yang menggunakan nanti? Ya, makanya di sini dalam hukum acara pidana itu tidak ada tafsir. Oke. Karena sebagai membatasi penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukumnya. Oleh karena itu tata letak setelah kita lihat draft baru hari kita lihat itu, oh teman-teman melihatnya penyelidik itu harusnya kewenangan penyelidik belum menentukan, baru menentukan peristiwa. Betul. Tapi tadi Pak Komisi 3 menyatakan ini atas perintah penyidik karena keterbatasan penyidik. Ya kalau gitu kenapa ditaruhkan di penyelidikan? Taruh aja di penyidik. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Sehingga ada suatu kepastian hukum bagaimana penyidik, bagaimana penyelidik. Itu Mas Bram. Oke, jadi artinya kemudian ketika kita anggap itu sebagai celah, memasukkan pada rumpun penyelidik, apakah itu nanti jangan-jangan bisa digunakan untuk kemudian melakukan hal tersebut pada proses penyelidikan, belum penyidikan? Lah, itu yang kita khawatirkan. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau bisa masuk pada rumpun penyidikan. Kan gitu kan. Walaupun alasannya SDM kurang itu alasan-alasan non hukum kan gitu, jangan disebutkan alasan non hukum, harus penyidik kan. Polisi kan banyak sekarang kan itu. Jadi saya kira alasan-alasan non hukum itu saya kira tidak masuk kualifikasi di situ, sehingga menimbulkan perdebatan dari teman-teman koalisi sipil. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan Mas Bram, RJ ini menarik. RJ itu adalah pemulihan keadaan korban. Ya. Nah, dalam KUHP baru di dalam restoratif justice dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan. Pertanyaannya, apakah di dalam penyelidikan itu sudah ada sikap orang sebagai tersangka, sebagai korban? Belum. Karena penyelidikan itu adalah suatu tindakan untuk menentukan peristiwa. Betul. Ini yang saya kira menjadikan problem teman-teman juga ini ketidakjelasan seperti itu. Jadi potensi sekali. Lain kalau di negara-negara common law, Mas Bram. Ini kan sebetulnya kan impor dari common law. Di mana common law Amerika itu tingkat
apa ya, tingkat kesadaran itu sudah tinggi sekali. Baru dugaan aja sudah mengaku mundur diri. Lah kita kan enggak, butuh kepastian hukum. Lah ini bicara kultur. Kultur dalam negara-negara common law itu sudah luar biasa. Oke. Baru dugaan, baru itu sudah mundur. Ini kan tidak. Lah, kepastian penyidikan belum jelas ada. Kok Oke. diadakan restoratif justice? Itu Hmm. yang khawatir juga. Oke, kalau begitu saya masuk di situ. Jadi artinya menurut Anda dan teman-teman koalisi sipil begitu ya, ketika memang ini diterapkan nantinya akan membuat orang menjadi ragu, akan melakukan sensor mandiri paling tidak untuk karena ada potensi bisa bisa terjerat pula begitu. Begitu ya logikanya kurang lebih, Pak. Ya, tanda petik, mohon maaf istilahnya bisa perkara 86, karena belum jelas semua. Mhm. Belum jelas semua. Karena kalau di kita, Indonesia, itu asas kepastian hukum satu. Oh, asas kepastian sebagai pelaku. Asas hukum sebagai apa namanya, korban, sebagai turut serta. Lah itu muncul di dalam penyidikan, kan itu Oke, loh. betul. Sehingga ketika seseorang sudah masuk kualifikasi sebagai tersangka korban, nah, baru diadakan suatu restoratif justice. Lah, di kita belum. Lah, ini masuk kultur, Mas. Di Indonesia itu kalau belum pasti kan belum belum bisa dikatakan seperti itu. Lain dengan negara-negara common law yang sudah tingkat rikuh, tingkat malunya tinggi, kan kan gitu. Lah ini kita kan belum. Lah, itulah yang saya kira agak kerepotan sehingga menjadikan berpotensi, nah ini berpotensi menjadi penyalahgunaan. Oke, baik. Kalau begitu, Prof, apa yang bisa kemudian kita sebagai masyarakat sipil, koalisi sipil begitu, itu apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian uji materi menjadi satu-satunya jalan kemudian untuk bisa membenahi kalau kemudian itu kita sebut celah tadi, beberapa poin tadi? Ya, memang kalau kita bicara hukum formil kan hukum harus strict ya, harus Mhm. tepat, harus ketat ya. Mau tidak mau ya diajukan uji materi untuk mencari suatu kepastian istilah, kepastian hukum. Seperti halnya tadi di dalam upaya paksa tentang penggeledahan penyitaan. Ada alasannya keadaan tertentu itu ada misalkan geografis, ada kecenderungan potensi melarikan diri. Penilaian subjektif penyidik lah, penilaian subjektif penyidik ini juga lentur sekali, Mas. Ya. Ukurannya apa? Itu loh. Memang bisa dipahami dalam keadaan darurat. Toh kan ada tertangkap tangan situasi seperti itu. Tapi kenapa dalam situasi situ ada suatu penilaian penyidik? Ini luar biasa. Ya kalau memang semua itu bisa dipercaya nggak masalah. Ya takutnya teman-teman itu ada suatu penyalahgunaan karena tidak ada kejelasan tentang suatu norma. Hmm. Gitu. Oke, baik, baik. Jadi artinya memang harus jelas begitu ya, tidak multitafsir. Baik, terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari UNSUD telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Prof. Malam.